Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semua. Ini quick update aja seputar Bitcoin. Jadi kita ngelanjutin analisis dari video yang terakhir saya post itu sekitar 2 harian lalu. Ya, sedikit review. Kita menyampaikan soal possibility Bitcoin itu bergerak di dalam ascending channel. Dan setelah NFP, ternyata kita nggak dapetin reaction yang kita harapkan. Jadi teman-teman kalau inget ya, this week itu kita punya NFP. Rilis data NFP bisa dibilang sebenarnya cenderung positif buat market karena negatif buat dollar index secara keseluruhan. Angkanya turun dari 297.000 dari perkiraannya 180 jadi 150.000. Jadi secara nggak langsung bisa dibilang pelemahan dollar index pasti ada pengaruh lah, ngasih pengaruh terhadap Bitcoin. Jadi kalau teman-teman cek pada saat rilis setelah data belibet-libet ya. Maksudnya teman-teman adalah setelah rilis data NFP, dollar index tuh jatuh lumayan signifikan ya. So far sih turunnya dari 106 sampai ke 105 dan ini perhitungannya adalah sekitar 1%-an lebih kurangnya. Dan kalau misalnya kita melihat pergerakan dollar index yang cenderung turun seperti ini berarti kita bisa mempertimbangkan bahwa dolar akan masuk ke dalam fase koreksi atau retracement-nya terlebih dahulu nih untuk seminggu-seminggu ke depan atau untuk beberapa minggu ke depan atau mungkin seminggu ke depan aja ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi data CPI next week itu mengubah laju pergerakan dolar untuk kembali menguat lagi, tergantung ya, faktornya bisa aja dipengaruhi oleh mungkin kenaikan angka yang cenderung tinggi. Wait a minute, coba saya cek dulu. Biasanya sih CPI di minggu kedua biasanya, tapi kayaknya ini nggak ada ya CPI-nya ya. Next week itu malah ada Jerome Powell speak sekitar di hari Jumat dan kemudian ditutup dengan kalau secara data kelihatannya nggak terlalu signifikan nih next week teman-teman. Cuman Jerome Powell ngomong 2 kali, hari Rabu sama hari Jumat. Wah, ini omongannya kira-kira gimana ya? Kalau berdasarkan FOMC press conference sih harusnya dia nggak akan hawkish banget, karena kita udah tahu nih statement yang dia keluarkan terakhir pada saat FOMC press conference tuh menurut saya udah oke banget lah untuk laju pergerakan market. Nah, sekarang kita quick update dari perspektif Bitcoin-nya aja deh secara price action. Jadi yang saya perhatikan teman-teman adalah price action pada Bitcoin di sini closing time frame daily kemarin itu bisa dibilang sebenarnya indikasinya lumayan bagus loh. Karena harganya turun banget sampai bawah ya. Di sini technically dia create lower low ya secara week candle. Dari harga 34.300 previous low kemudian jadi 34.140. Tapi good newsnya closingnya balik lagi. Ini jadinya seperti inside bar guys ya. Jadi pergerakannya tuh hanya berada di dalam body candle si bull candle ini saja. Dan kalau misalnya kondisinya seperti ini ya bisa dikonsider sebagai proses building order atau akumulasi atau konsolidasi di dalam si body candle itu. Dan biasanya kecenderungannya adalah follow the trend. Jadi kalau misalkan pergerakan sebelumnya adalah bullish, umumnya dia akan breakout ke atas ya, itu umumnya. Tapi kita belum tahu pasti, belum dapat konfirmasi karena ini juga kan Sabtu Minggu nih pergerakan mungkin akan low volatile. Biasanya hari Minggu baru kenceng lagi tuh sore menuju malam dan mungkin di situ baru dapat clue. Ini kalau misalkan dia berhasil breakdown aja, maka saya nggak kaget kalau misalnya kita ngelihat nantinya Bitcoin mulai tergelincir bisa sampai 31 ribuan. Karena memang kita belum retest secara proper pada SNR sebelumnya. Dan ini udah kita sempat bahas pada saat live streaming. Jadi sebagian besar teman-teman juga sepakat. Ketika saya tanya, guys, menurut kalian kalau misalnya harga Bitcoin turun seperti ini, itu bagusnya diapain? Kalau kata teman-teman sih enaknya untuk di-buy, ibaratnya gitu ya. Karena berarti kalian mengconsider bahwa proses ini adalah retracement possible untuk higher low-nya Bitcoin. So, everything is fine. So far so good. Kalau misalkan berdasarkan perspektif time frame daily. Nah, yang mungkin kita perlu perhatikan adalah bagaimana perspektif di time frame hourly-nya. Teman-teman, jadi seperti yang saya sempat mention di previous video ya, ini adalah pandangan saya melihat Bitcoin turun berpotensi membentuk ascending channel. Jadi sangat possible nih untuk dapat reaction dan seketika setelah data NFP itu memberikan konfirmasi lah ruang gerak untuk Bitcoin tuh langsung nanjak gitu ya. Ini hari Jumat nih, pas banget di jam 7, jam 8 itu udah langsung cenderung bullish karena faktor data didukung dengan
Nasdaq dan juga S&P 500 yang begitu dapat data NFP itu dia langsung nanjak. Jadi memang kalau kita ngelihat di sini pada saat harga sempat turun ya setelah NFP, saya sebenarnya nggak terlalu khawatir karena NFP-nya, S&P-nya itu kecenderungannya positif. Jadi kita tinggal mungkin bisa dibilang mungkin dampak terhadap pergerakan kita tuh cenderung lagging. Nah kalau untuk saat ini intinya teman-teman, ini breakdown dari saya ya. Pertama, kalian harus perhatikan bahwa kita tuh sebenarnya punya SNR di sini ya. Ini saya akan gambarkan di sini. Jadi berdasarkan saya gunakan chart kosong dulu ya, kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah momen di mana Bitcoin terkonsolidasi untuk kurun waktu yang cukup lama di atas level itu. Maksudnya di bawah level itu ya. Kita sempat ngelihat di sini membentuk yang namanya ascending triangle. Lalu somehow dia berhasil breakout dan pada saat setelah breakout pullback-nya tuh sampai ke trend line-nya lagi. Ya, saat ini dilemanya lah kalau menurut saya ya. Kita tuh berada di bawah key resistance, which is ini sebenarnya kalau teman-teman mau pembulatan ini jatuhnya adalah level psychology guys, $35.000 ya. Jadi memang di $35.000 ini adalah SNR yang sangat-sangat major untuk Bitcoin saat ini. Kita ngelihat ada bullish engulfing. Ya, so far ini adalah indikasi yang baik. Kemudian dia pullbacknya 50% dari bull candle ini. Lalu di follow up dengan candle yang positif. Lalu siang ini kita ngelihat ada retest terhadap 35.000 dan sayangnya di response dengan kondisi yang nggak begitu bagus. Jadi dia closing candle-nya tuh balik lagi ke bawah gitu ya. Intinya ada rejection di sana. Nah, kalau kita ngelihat nih pergerakan menuju closing jam 3 pagi, Bitcoin-nya masih konsolidasi. Jadi technically kita bisa katakan bahwa Bitcoin itu sedang flat aja, konsolidasi di sini ya. Dia akan create yang namanya range terbatas. Akan tetapi range itu kalau teman-teman mungkin ya biasa ya teman-teman ya, kita bisa aware juga terhadap berbagai jenis pola yang mungkin terbentuk pada pergerakan Bitcoin di sini, dan salah satunya adalah rising wedge pattern, which is ini yang saya juga pribadi mungkin agak khawatirkan gitu ya. Dalam arti harganya naik, pelan-pelan retest ke SNR, tapi dia gagal untuk mempertahankan momentum. Kalau ini yang terjadi, berarti kita bisa lihat dia koreksi. Akan tetapi, kalau misalkan teman-teman mengabaikan nih rising wedge pattern-nya, kita cuma fokus on structure aja. Kalian bisa lihat di sini, technically kan kita udah create yang namanya higher high, higher low. Lalu, flat, tiba-tiba dia nge-spike. Memang sih ini sebenarnya bisa dikonsider sebagai fake out. Tapi anggap 4 bull candle ini adalah candle yang valid ya. Let's say seperti itu. Maka yang saya antisipasi berikutnya adalah area ini merupakan demand zone, dan dari demand zone tersebut ini minor banget ya. Kalau misalkan dia jatuh dan dia pullback, sebenarnya saya nggak heran karena sebenarnya ini menurut saya adalah satu swing ya. Jadi jatuhnya adalah dia pullback, mungkin aja bisa ke hold di kisaran Fibonacci 061 atau 071 sebelum akhirnya dia benar-benar rebound lagi ya. But overall yang saya lihat adalah demand zone ini yang menjadi acuan saya untuk saat ini. Selama dia nggak di bawah itu, berarti saya ngelihatnya potensinya untuk dia rally lagi itu masih ada ya. Meanwhile Bitcoin posisinya seperti ini. Kita di Advance Group lagi ada beberapa trade ya. Personally saya masuk itu adalah BNB ya. Ini posisi saya sudah take profit sebagian. Kemudian saya punya Solana ongoing running juga. Ada Avalanche, ini juga sama lagi konsolidasi. Mudah-mudahan dia bisa nanjak. Kemudian tadi kita nge-spot potensi ya di TRB. Jadi kalau kita ngeliat di sini, ini kelihatannya dia lagi konsolidasi membentuk triangle. Tinggal nunggu konfirmasi breakout saja. Dan finally we have PP ya. PP juga menurut saya cukup menarik ya. Tapi di sini buat saya pribadi resiko sudah nggak terlalu besar ya. Jadi saya pakai resiko kecil karena sebenarnya waktu saya masuk itu udah ada Solana dan BNB lagi dalam keadaan running. Ya, jadi untuk saat ini ya sebagian besar view saya masih long ya, masih bullish, masih following update sebelum-sebelumnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa make money, bisa make profit ya dengan setup ataupun dengan analisis yang teman-teman lakukan ya tentunya. Jadi kalau misalnya referensinya sejalan kan lebih enak gitu ya. Jadi tambah satu confluence dari orang lain ya. Oke, so teman-teman sekalian, update dari saya seputar Bitcoin sementara itu dulu. It's just a quick update dan mungkin besok kita akan lanjut lagi untuk major update mengikuti weekly candle close dan juga update untuk fundamental news event minggu depan. Alright, so thank you very much guys yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. God bless, sehat selalu, banyak rezeki, dan happy weekend guys. Cheers, bye bye.